Kalau misalkan ngomongin airdrop gitu, orang-orang kan pada taunya airdrop tuh modal tap-tap tuh. Yang pada zaman waktu itu tuh sering banget Hamster tuh. combat ya. Iya. Oke. Itu kan rame banget modal tap-tap, modal tap-tap. Jadi tuh banyak orang-orang yang sebenarnya mereka juga bukan investor aset kripto gitu mungkin ya, atau trader, tapi mereka FOMO terus akhirnya malah nyoba-nyoba aja gitu. Banyak juga memang yang investor atau trader yang akhirnya mencoba gitu terjun ke airdrop ini. Tapi banyak juga yang gak cuan gitu loh. Spesifik airdrop yang kira-kira potensial oke lah gitu buat kita nih masuk gitu setelah podcast ini tayang. Kira-kira ada nggak Kak? Kalau misalkan nanti kita akan buluran nih, ada nggak Kak di tahun ini lah gitu project airdrop yang kira-kira punya peluang cuan lah di buluran yang akan datang? So jadi kalau menurut aku dalam waktu dekat ini ya, ketika nanti video ini tayang, mungkin AI itu masih tetap menjadi narasi yang menarik. Yang kedua adalah stablecoin. Yang ketiga itu adalah blockchain layer 1. Yang keempat itu adalah GameFi. Itu yang terakhir adalah entertainment platform. Halo, welcome back to Cuan Talks Ajaib Alpha bareng aku Vanessa. Dan hari ini aku bakal ngebahas topik yang mungkin jarang ya dibicarain di tempat-tempat lain, yaitu mungkin banyak nih orang trader atau investor itu yang taunya kalau soal investasi aset kripto ya cuma dari trader atau invest aja gitu ya, trading atau invest aja. Tapi sebenarnya ada loh income kompetitif yang banyak juga digunakan oleh investor sama trader nih, yaitu airdrop. Nah sekarang aku udah bareng sama pakar airdropnya nih guys nih. Oke, bisa tebak siapa? Ini dia Kak Jo Yunepto. Halo teman-teman. Boleh disapa dulu Kak, mungkin penonton-penontonnya nih di rumah yang mungkin airdrop hunter gitu ya. Oke, halo teman-teman. Kenalkan aku Yunepto, content creator, praktisi blockchain juga. Ya, semoga dari podcast ini bisa lebih membantu dan menambah wawasan teman-teman. Oke, ya kita bakal ngebahas ya kayak 0 to billion lah gitu ya. Gimana sih kita kupas tuntas lah cara cari cuan dari airdrop gitu ya. Nah, tapi sebelum aku masuk ke sana, boleh ceritain dulu nggak Kak? Pertama kali Kak Yunepto itu pengen masuk mencoba gitu ke airdrop itu gimana sih Kak ceritanya? Oke, sebenarnya aku terjun ke dunia aset kripto itu dan mulai mempelajari itu di 2019 ketika COVID ya, lagi tinggi-tingginya. Jadi itu kayak transisi lagi ramenya saham, terus pindah ke aset kripto. Tapi mulai serius dan fokus ke airdropnya itu sekitar 2020, bulan Februari lah. Iya, jadi cukup lama. Kenapa? Karena di 2019 aku lebih mempelajari fundamental project. Di 2020 aku baru menemukan beberapa project-project airdrop dan ternyata project-project yang memberikan airdrop itu ke teman-teman viewer aku pada saat itu cukup lumayan angkanya dan ternyata kita punya POV yang sama bahwa ketika kita trading mungkin teman-teman yang di rumah gitu ya, yang asetnya masih kurang gitu atau secara capital masih kurang, bisa lebih terbantu lebih cepat melalui airdrop gitu. Jadi sejak itu ya aku fokus menekuni dunia airdrop. Oke, tapi seiring berjalannya waktu gitu lah ya Kak, kan sebenarnya investasi aset kripto itu banyak caranya gitu ya. Ada yang lewat spot biasa, trading futures juga, staking gitu, di Ajaib juga udah ada gitu ya. Nah tapi kenapa Kak Yunepto memilih untuk fokus di airdrop aja gitu? Oke. Sebenarnya kayak tadi aku bilang ya, jadi ternyata dari sekian banyak konten aku pada saat itu ngebantu lebih banyak orang ketika kontennya tentang airdrop. Kenapa? Karena mereka di zaman aku 2020 itu banyak sekali airdrop yang bisa dibilang gratis lah, atau modal usaha aja itu mereka bisa dapat puluhan sampai ratusan juta gitu ya. Walaupun ya setiap zaman pasti berbeda-beda cara mainnya. Cuma karena konten aku yang itu tentang airdrop itu lebih menarik dan lebih banyak bantu orang ketimbang fundamental, ya sejak itu aku fokus di airdrop. Dan aku pribadi pun juga terbantu sih dari airdrop. Karena aku jujur aja, aku berangkat ketika masuk terjun dunia kripto itu, aku hanya sebatas sales kartu kredit sebenarnya. Jadi secara income, secara tabungan itu masih dikit banget. Jadi kalau kita trading pun mau ngambil return mungkin 5%, 10%, 20% itu termasuk tetap kecil dibandingkan kalau dari airdrop yang bisa dapat puluhan ataupun ratusan
Gitu sih. Tapi kakaknya masih tetap main investasi di spot, futures gitu-gitu nggak Kak? Pernah mencoba? Masih? Masih. Kalau invest masih ya. Kalau trading jujur aku agak jarang sih untuk sekarang. Oh gitu. Staking juga pernah nggak Kak? Tapi pernah. Justru aku kebanyakan asetnya itu yang aku beli di spot. Kalau memang asetnya bisa dipekerjakan di garap untuk airdrop, aku masukin ke airdrop. Kalau tidak bisa di staking, aku masukin ke staking. Gitu. Berarti sambil berjalan juga investasi di berapa banyak instrumen gitulah ya. Tapi Kak, kalau misalkan ngomongin airdrop gitu, orang-orang kan pada taunya airdrop tuh modal tap-tap tuh. Yang pada zaman waktu itu tuh sering banget Hamster tuh. combat ya? Iya. Oke. Itu sekitar tahun lalu kayaknya ya? Tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu kan ramai banget modal tap-tap. Jadi tuh banyak orang-orang yang sebenarnya mereka juga bukan investor aset kripto gitu mungkin ya, atau trader, tapi mereka FOMO terus akhirnya malah nyoba-nyoba aja gitu. Nah, banyak juga memang yang investor atau trader yang akhirnya mencoba gitu terjun ke airdrop ini. Tapi banyak juga yang gak cuan gitu loh, gak mendapatkan untung lah dari situ. Nah, boleh di-spill gak nih Kak kunci sukses lah gitu, tips biar kita tuh nggak salah masuk mungkin kalau kita mau coba airdrop, dan ya yang pastinya berujung cuan lah gitu. Oke. Mungkin pertama aku disclaimer dulu ya, disclaimer bahwa apa yang aku ungkapkan di sini tuh berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi tiap orang itu pengalaman, rezeki, dan prosesnya pasti berbeda-beda gitu ya. Secara kita hidup pun juga beda ya. Ada yang kerja, ada yang enggak gitu. Dan namanya airdrop itu campaign-nya itu selalu berubah-berubah. Jadi mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang gratis, udah bisa dapat. Tahun-tahun sekarang mungkin lebih butuh modal dan butuh effort dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk airdropnya sendiri, kalau aku berdasarkan pengalaman adalah pertama, kita garap sebanyak mungkin dulu. Kalau misalnya teman-teman mungkin capitalnya masih kurang, jadi cari airdropan yang gratis, yang banyak gitu ya. Terus garap sebanyak mungkin. Kita di sini aku istilahnya garap ya. Jadi garap itu mencoba produknya, mempromosikan produknya gitu untuk mendapatkan poin ataupun berinteraksi lah dengan ekosistemnya. Nah, kalau tips dari aku mungkin fokus utama adalah blockchain layer 1. Dibanding dari sekian banyak garapan airdrop. Kenapa blockchain layer 1? Simpelnya gini, sebagian besar blockchain layer 1 ketika dia mainnet, jadi kan proses blockchain itu ada testnet dan mainnet ya. Ketika dia mainnet itu dia sudah pakai native coinnya dia sendiri. Kita ambil contoh mungkin Monad kali ya yang paling terkenal di Indonesia. Nah, ketika nanti dia mainnet, dia itu pasti native coinnya adalah Monad coin atau ticker itu MON ya, atau MON gitu kan. Kita taunya dari mana? Dari testnetnya pun kita sudah kelihatan. Ketika testnet itu dia testnet koinnya adalah MON. Nah, kenapa blockchain layer 1? Karena ketika blockchain itu sudah mainnet, mau tidak mau si developer harus meluncurkan native coinnya. Betul ya? Jadi udah ada tokenomiknya, udah ada distribusinya dan lain-lain. Nah, jadi otomatis teman-teman ketika ngegarap di testnet, ketika dia sudah mainnet, mau tidak mau developer akan bagi sebagian alokasi ke para tester di testnetnya atau sebutannya airdrop kayak gitu. Dibandingkan layer 2. Kenapa? Kalau layer 2 biasanya native coinnya adalah ETH atau Ethereum gitu ya. Jadi ketika dia mainnet layer 2 itu cenderung dia akan melanjutkan campaign-campaignnya dia. Kayak teman-teman harus transaksi dulu di layer 2, pakai ekosistemnya dan sejenisnya. Jadi itu udah butuhnya modal, bukan free lagi. Jadi itu tips buat teman-teman yang mungkin capitalnya masih kurang. Tapi kalau teman-teman capitalnya sudah lebih gitu ya, punya banyak duit, tapi waktunya yang kurang. Jadi kan orang kan ada yang banyak duit, waktunya kurang ya. Benar. Ada yang waktunya banyak, duitnya nggak ada. Nah, kalau duitnya banyak, waktunya kurang, ya better teman-teman fokus ke DeFi. Kenapa DeFi atau Decentralized Finance? Karena jantungnya semua blockchain di seluruh dunia adalah DeFi. Karena semakin makmur DeFi-nya, semakin besar DeFi-nya, maka semakin besar revenue yang dihasilkan oleh blockchain-nya. Kayak gitu. Karena semua produk baik itu GameFi, NFT, dan lain-lain itu semua butuh DeFi produk. Minimal DEX atau Decentralized Exchange. Iya. Gitu. Emang sebenarnya balik lagi ya, emang kita juga harus pinter-pinter
ngelihat ini projectnya tuh seperti apa, Betul. utilitasnya seperti apa gitu. Terus itu juga banyak kok sebenarnya, kita kalau baca di berita-berita aja tuh sekarang news di Twitter juga udah banyak banget kan yang bisa lah jadi sumber gitu buat kita. Ya itulah guys ya, mungkin bisa jadi kuncian kalau kalian mau nextnya nyoba airdrop lagi ataupun mungkin baru mau mulai ya. Betul. Masuk nih nyobain airdrop gitu sebagai income kompetitif lah selain trading gitu ya. Nah, tapi aku penasaran nih Kak Yunito pernah nggak zong gitu dari project airdrop? Kalau zong sih sebenarnya sering ya. Namanya kalau kita di dunia airdrop ada istilah JP atau jackpot lah. Nah, dari nama jackpot itu berarti kan artinya dalam satu momen dia dapat nilai yang besar sekali gitu kan. Dan itu jarang terjadi gitu. Jadi otomatis perbandingannya pasti lebih banyak yang zong gitu. Jadi ya bisa dibilang aku bahkan ada yang pakai modal itu zong, ada yang free itu zong, ada yang sudah keluar effort tapi tidak eligible, itu juga banyak gitu sih. Jadi itu hal yang sangat wajar dalam dunia airdrop. Sama kalau di dunia trading kan ada cut loss ya kan, ada loss dan lain-lain. Benar-benar. Gitu sih. Iya, memang nggak cuma trading ataupun kita masuk ke airdrop gitu, emang udah harus psikologi trading kita juga karena dipermainkan gitu, makanya kita harus udah siap mental gitu ya. Jangan baik lagi maunya tuh cuma ya udah cuan gitu aja gitu. Karena kita berani naro, ya kita juga berani kalau uang itu amit-amit loss gitu ya. Makanya jangan pakai uang, haruslah pakai uang dingin, jangan pakai uang panas, bener kan? Oke. Nah, tapi kira-kira gimana sih Kak cara kita meminimalisir risikonya lah supaya nggak kena zong terus-terusan gitu? Karena mungkin banyak mindset investor atau trader gitu di luar sana yang soal airdrop ini tuh masih kayak sekali cuan sekali zong gitu, sekali jackpot sekali zong gitu. Oke, kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, namanya project gitu ya, project crypto, yang paling penting itu adalah narasi dan juga improvisasi dari developernya sendiri atau hal apa yang baru gitu, yang belum ada nih. Contoh dulu ketika layer 2 blockchain itu belum banyak ada kayak sekarang, itu menarik banget. Karena dianggapnya ini adalah solusi dari layer 1 Ethereum yang gas fee-nya mahal, transaksinya lambat gitu ya. Maka ketika muncul kayak Optimism, Arbitrum, zkSync itu memberikan reward yang cukup besar gitu ketika dia airdrop gitu ya. Tapi ketika sudah banyak bermunculan layer 2 itu sudah tidak menarik lagi untuk para investor, khususnya yang membeli aset kripto ketika kita menjual nanti. Nah, jadi better carilah project-project yang memiliki narasi yang fresh atau yang baru. Contoh, mungkin sekarang narasi yang paling sering digaungkan apa? Yang paling kamu tahu? Narasi altcoinnya apa? Contoh mungkin masih Ethereum kan sih. ada GameFi, terus Ya, apa GameFi. gitu. Ada GameFi, terus ada AI dan sejenisnya. AI ya. Tapi AI kayaknya udah rada menurun deh. Ada menurun, betul. Tapi sebenarnya kan ketika produk-produk narasi ini itu bisa dikembangkan lebih menarik lagi, itu akan menjadi hal yang baru lagi, ya kan? Dulu GameFi kalau kita tahu contohnya Axie Infinity, ya kan, yang orang akhirnya main gamenya bukan buat seru-seruan, akhirnya buat nyari duit. Nah, carilah GameFi yang bener-bener itu seru. Kenapa? Ketika GameFi itu menyenangkan dan seru, maka ada orang yang akan rela keluar uang untuk berkompetisi atau kompetitif gitu untuk membeli item-item game ataupun aset kripto kalian. Atau mungkin AI. Kalau AI kita taunya apa, kayak ChatGPT di mana kita cuma ketik nanya dia jawab gitu ya. Sedangkan akan muncul berbagai narasi AI yang menarik. Mungkin AI-nya bisa mengeluarkan suara, bisa jadi teman ngobrol, atau bisa jadi pacar virtual, ya aku nggak tahu ya. Jadi sehingga narasi-narasi baru itu walaupun udah lama tapi dibuat fresh, itu akan menarik banget gitu. Jadi carilah yang seperti itu. Lalu tips yang paling penting adalah sebenarnya di zaman sekarang itu teman-teman lebih enak. Kenapa?
Kalau zaman dulu kita mau nyari informasi airdrop itu hanya dari Twitter atau dari mode to mode. Sedangkan di zaman sekarang udah banyak sekali tools-tools yang sudah menyediakan informasi terkait project-project airdrop hingga ke tutorial cara kerjainnya. Ya ada kayak cryptorank.io, terus ada Tokenomics airdrop dan masih banyak lagi website-website atau tools yang memberikan informasi. Jadi teman-teman tinggal cari aja satu website yang kalian nyaman untuk mendapatkan informasi airdrop. Komunitas juga ada ya kan, di Telegram itu banyak banget grup gratis yang memberikan informasi terkait airdrop juga. Jadi teman-teman bisa join ke berbagai komunitas yang ada gitu. Iya. Baik lagi sih emang harus pinter-pinter kita nyari benar gitu. Karena sekarang ternyata udah banyak banget loh informasi soal airdrop ya, nggak cuma di Twitter gitu, tadi ada di komunitas pun gitu juga banyak sekarang gitu, ataupun tadi di apa Kak tadi situsnya? Cryptorank.io, terus ada Tokenomics airdrop, ada Bankless, masih banyak lagi lah. Bisa tuh guys di notes gitu ya kalau kalian yang mungkin baru mau gitu atau pengen nyoba lagi buat masuk ke airdrop. Nah itu kan tadi kalau kita ngomongin soal pengalaman yang zonk gitu ya. Nah pastinya Kak Yonepto udah sering banget juga dong jackpot gitu ya. Udah sering banget cuan gitu ya. Nah boleh diceritain nggak Kak pengalaman yang paling cuan lah gitu? Itu tuh kayak gimana buat bisa para pemula-pemula nih mungkin yang baru mau mulai masuk ke airdrop itu bisa jadi gambaran lah. Ternyata tuh cuannya kayak gini loh, caranya tuh kayak gini gitu. Oke. Aku fair-fairan aja kalau dari segi yang cuan paling besar itu adalah di project-project yang membutuhkan modal atau effort lebih besar dibandingkan project-project yang gratis atau free gitu ya. Aku nggak berani sebutin nominalnya karena takutnya teman-teman FOMO. Aku juga nggak sering JP juga kok. Lebih baik zonk kayak tadi aku bilang. Tapi memang sekali JP ya nominalnya luar biasa, lumayan lah. Gitu, beli seblak dapat lah ya. Kayak gitu. So jadi kalau dari aku teman-teman yang nggak punya capital, kayak tadi aku bilang, fokus ke gratis dulu, kumpulin capitalnya dulu, jangan buru-buru ketika dapat uangnya dihambur-hamburkan gitu ya, tapi back to investment ya, entah itu kalian beli di spot, investasi lagi untuk di staking, atau kalian kalau jago trading ditradingkan, kalau mau lempar lagi ke airdrop juga boleh, ke airdrop yang bermodal gitu ya. Tipsnya adalah ketika kalian garap airdrop yang bermodal, kelebihannya adalah yang ngegarap itu pasti secara jumlah manusianya atau walletnya lebih sedikit dibandingkan yang gratis, sehingga alokasi yang kita dapatkan jauh lebih besar dibandingkan yang gratis. Contohnya apa? Hamster Combat kan itu gratis ya. Nah, kalau pengen tahu, user Hamster Combat itu adalah sekitar 250 juta user di seluruh dunia. Banyak banget. Banyak banget. Sedangkan yang namanya token itu terbatas supply-nya ketika dia dibuat atau dicetak gitu ya. Jadi alokasi airdrop-nya itu sangat sedikit dibagi ke 250 juta user. Makanya terjadi kekecewaan, ya kan? Apakah Hamster Combat scam? Sebenarnya enggak juga. Ya, tapi itu secara matematika kan sudah bisa diprediksi gitu kan. Nah, sedangkan kalau ada project yang retro, kita bilang retro kalau bermodal, mungkin yang ngegarap cuma 100.000 orang gitu atau 100.000 wallet ya kan, alokasinya juga sama misalnya dengan hamster, otomatis 100.000 orang ini akan dapat alokasi token yang jauh lebih besar dibandingkan yang gratis. Makanya kenapa aku pribadi lebih banyak yang jackpot itu yang bermodal kayak gitu. Nah, tapi memang kalau bermodal itu sistemnya adalah ranking. Jadi ya kita harus se-early mungkin. Nah, ini tipsnya, se-early mungkin, seawal mungkin, walaupun ya mungkin teman-teman modalnya nggak seberapa. Kenapa? Karena ini based on pengalaman. Jadi contoh misalnya projectnya baru launching gitu ya. Terus kalian udah bisa deposit. Nah, kita deposit mungkin modalnya $1.000 gitu. Terus campaign-nya berjalan 6 bulan. Ya kan, kita udah akumulasi poin dari hari pertama hingga 6 bulan tersebut. Sedangkan tiba-tiba ada whale masuk mungkin $100.000 gitu ya. Dia masuknya di bulan ke-5 gitu. Dia berusaha untuk nyusul kita. Ya belum tentu dia bisa nyusul kita karena akumulasi poin kita mungkin sudah lebih besar dibandingkan dia gitu. Jadi tipsnya adalah jadilah se-early mungkin dan konsisten dalam garap airdrop. Karena banyak banget teman-teman yang nyerah gitu ya, nggak konsisten gitu sih. Oke. Itu perlu di notes tuh teman-teman ya, biar mungkin kalian bisa cuan dari airdrop
kayak kayu Nepto yang bisa beli seblak tapi beli seblaknya setruk. Berarti banyak banget kan tuh Kak. Bisa kalian hitung sendiri aja deh gitu. Nah, kayu Nepto buat para pemula juga nih lah ya. Mungkin banyak yang masih bingung juga ketika kita udah garap airdrop gitu, kita udah eligible nih dapetin airdrop ini gitu. Nah, mereka masih bingung kapan sih harus ngejualnya gitu. Oh, oke. Gitu. Masih bingung soal strategi hold atau jualnya. Nah, boleh di-share gak Kak? Kira-kira strategi jualnya itu kapan sih waktu yang tepat gitu buat jual? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman aku, mungkin karena aku start dari fundamental analis, jadi aku udah punya sense sendiri untuk kapan ngejualnya. Rata-rata kalau dia sifatnya adalah altcoin atau token, itu aku jualnya langsung ketika baru listing di market gitu. Jadi ketika baru listing market, biasa aku langsung jual semua 100% ke market. Alasannya apa? Alasannya karena biasanya token itu cenderung tidak punya utility, atau utility-nya mungkin hanya sebatas governance token untuk DAO gitu. Nah, aku akan nge-hold lebih ke native coin yang di blockchain layer 1 gitu. Contohnya apa? Mungkin contohnya kayak Sui gitu ya, kayak Hyperliquid, kayak kayak ETH ya, kalau misalnya sejenis itu gitu ya. Jadi kenapa aku lebih cenderung nge-hold koin? Karena koin memiliki utility yang lebih banyak dibandingkan token. Karena koin itu kan ketika dia buat, mau nggak mau dia akan dibuat sebagai gas token atau gas coin gitu ya. Ketika kita transaksi di blockchainnya, dia jadi gas. Yang kedua, dia jadi LP atau liquidity provider di DeFi yang ada di blockchain tersebut, ya kan, untuk jadi pairing token. Jadi kalau misalnya ada meme atau apa, mau nggak mau kan pairingnya dengan native coinnya kan. Terus juga bisa digunakan untuk governance tadi, terus bisa digunakan untuk banyak sekali hal. Dan aku lebih bullish lagi kalau koinnya itu punya sistem burning atau deflationary dibandingkan yang inflationary. Bedanya apa? Kalau inflationary itu koinnya akan bertambah terus seiring berjalannya waktu. Deflationary itu akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Kata kuncinya di situ teman-teman. Jadi supply and demand sebenarnya kan. Semakin banyak orang yang membeli koin tersebut dan supply-nya berkurang, maka harga akan cenderung stabil ataupun naik. Kalau misalnya deflationary nya bagus, ya otomatis kan supply juga berkurang. Tapi kalau dia koinnya inflationary, nambah-nambah terus, yieldnya besar, terus ekosistemnya tidak berjalan, maka nggak ada orang yang membeli koinnya. Nah, itu cenderung turun. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang harus kita perhatikan, seperti blockchainnya, TVL-nya, apakah growth atau tidak, ada orang beli atau tidak, dan sejenisnya. Gitu kurang lebih. Jadi kalau token ya aku akan jual 100% di market. Tapi kalau koin ya aku akan baca dulu, pelajari dulu. Kalau oke, aku hold gitu. Berarti bisa dikatakan kayu Nepto dalam berarti sekitar 5 tahun terakhir ya masuk ke airdrop ini, itu benar-benar terjun dan belajar dan cuan dari pengalaman sendiri ya Kak ya. Betul. Tapi pernah ikut-ikutan FOMO gitu gak sih Kak? Pasti pernah ya? Lihat rumput tetangga hijaunya hijau banget kan, pasti pengen ikutan kan. Benar. Gitu, pasti pernah FOMO. Pernah zong gak Kak tapi kalau FOMO gitu? Apa selalu mostly-nya? Selalu mostly zong. Ya makanya benar tuh guys, jangan FOMO lah gitu. Kalau emang FOMO ya tapi bener lihat-lihat lagi lah tadi. Betul. Narasinya, jangka panjangnya kayak gimana gitu. Bahkan gak cuma dari airdrop sih ya Kak, di kita trading juga kayak gitu. Nah itu sebenarnya aku kasih pesan sedikit ya. Jadi sebenarnya FOMO itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku anggap FOMO itu sebagai pembelajaran. Dan semua manusia itu di dunia ini kita punya sifat envy dan greedy. Ya kan, kita iri lihat orang lain lebih JP, lebih cuan daripada kita. Terus kita greedy pengen ikutan seperti dia gitu. Itu hal wajar, itu manusiawi, tidak salah. Yang salah adalah ketika kita sudah mengikuti, mencoba, terus kita gagal, akhirnya kita nyerah gitu. Nah, yang menarik dalam dunia aset kripto ini adalah cara mendapatkan income itu banyak sekali. Nggak cuma dari airdrop, nggak cuma dari trading future atau dari spot. Ya bisa juga kayak kerja di dunia web3-nya, ya kan. Bisa juga jadi developernya, ya kan. Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita coba. Jadi teman-teman explore lah sebanyak mungkin. Karena menurut aku tiap manusia di dunia ini berbeda-beda. Dari hidupnya udah beda, lahirnya udah beda, lingkungannya beda, pengetahuannya beda, apa yang dimakan juga beda. So jadi cobalah sebanyak mungkin, explore lah sebanyak mungkin.
di mana kalian di situ cuan atau dapat income, ya udah kalian di situ aja fokus, konsisten, gedein gitu loh. Jadi aku nggak bilang bahwa semua orang itu pasti cuan, pasti JP di airdrop, nggak bisa juga, karena aku juga harus fair ke kalian bahwa banyak kok orang-orang yang mungkin oke, dia punya ilmunya di coding atau smart contract, akhirnya dia jadi developer, gajinya besar gitu, atau income-nya besar, dia jadi pemilik projectnya. Ada yang mungkin dia cuma bisa jadi ambasador di banyak blockchain atau di banyak project, akhirnya dapat income-nya dari situ tanpa trading. Ada yang jagonya di trading, ya udah dia fokus di trading spot. Ada yang jago di trading future, ya udah fokus di trading future. Jadi explore sebaik mungkin sih. Ada juga yang jagonya di airdrop. Kayak Nepto. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak Nepto aku juga penasaran nih. Selama 5 tahun terakhir gitu ya, kan kayak Nepto udah banyak lah ngegarap-garap airdrop gitu ya. Ada yang mungkin tadi hunting sendiri gitu, banyak tools-toolsnya gitu yang udah bisa kita cari gitu ya sendiri, nggak usah pakai join komunitas gitu. Tapi ada juga yang join komunitas gitu, digabung-gabung grup Telegram kan banyak banget tuh ya. Nah, berdasarkan pengalamannya Kak Yunepto nih, kira-kira lebih efektif mana sih Kak, nyari sendiri, hunting airdrop sendiri, atau ya join komunitas itu? Oke, sebenarnya kembali ke individu masing-masing ya. Ada yang mungkin dia lebih jago lone wolf atau sendirian, dia cari sendiri, dia garap sendiri, akhirnya dia menghasilkan sendiri, itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang butuh bimbingan. Nah, kalau yang butuh bimbingan, ya teman-teman join komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu ketika kalian bertanya dan komunitasnya ternyata bagus, bisa memberikan feedback yang baik, akhirnya kalian bisa dapat arahan yang lebih jelas, lebih clear gitu. Jadi tergantung ke individual masing-masing. Karena ada orang yang belajar sendiri dia bisa, ada yang memang butuh bantuan komunitas. Jadi dua-duanya sama-sama efektif sebenarnya, tergantung ke masing-masing individualnya aja. Itu sih. Dan aku melihat juga sebenarnya komunitas itu berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan aset kripto di Indonesia ya. Jadi tidak hanya melalui airdrop, kan ada juga komunitas trader spot ya kan, ada komunitas trader future. Jadi bisa dibilang komunitas itu tuh jantungnya aset kripto, ya kan? Karena semua orang itu bisa dibilang, ya kita manusia itu kan mau dibilang individual pun enggak. Kita makhluk sosial sebenarnya kan. Jadi ya join komunitas tuh salah satu cara efektif lah gitu, walaupun sendiri juga bisa, tapi ya again tanya ke diri teman-teman masing-masing. Emang pengalaman adalah guru terbaik, itu benar ya. Betul. Dan memang harus banyak-banyak ngobrol juga sih, bener ya. Join komunitas juga nggak ada salahnya gitu. Kalaupun emang hunting sendiri, terus join komunitas tapi ujungnya pengen di hunting sendiri juga kan nggak ada masalahnya juga gitu ya. Yang penting mulai dulu kita jadi tahu celahnya gitulah istilahnya ya. Nah, kayak nanti kalau kita ngomongin soal buluran gitu ya. Nah, biasanya kan buluran itu ditentukan jadi cuannya lah semua aset kripto gitu, mau dia di spot trade, futures atau staking atau airdrop gitu, itu bisa jadi semuanya deh itu cuan gitu, bisa jadi puncaknya gitulah pada saat buluran. Nah, kira-kira ada nggak Kak, kalau misalkan nanti kita akan udah buluran nih, ada nggak Kak di tahun inilah gitu project airdrop yang kira-kira punya peluang cuan lah di buluran yang akan datang? Oke. Ini disclaimer ya, kenapa tiap tahun itu narasi aset kripto tuh selalu berubah-berubah. Kripto itu khususnya teknologinya deh, teknologi blockchain itu cepat banget berkembangnya gitu loh. Narasi itu terus berubah-berubah. Bahkan dalam setahun itu bisa berganti hingga lebih dari 5 kali narasi. Ya kan, kalau di tahun lalu mungkin GameFi, NFT gitu ya kan. AI tahun lalu juga tahun lalu juga kan. Tapi AI-nya dulu masih kurang bagus gitu, sekarang udah bagus banget. Ya walaupun masih bisa dikembangin lebih jauh lagi. Jadi narasi itu akan terus berkembang dan berubah-berubah, itu teman-teman harus tahu dulu. Nah, artinya apa yang aku bilang di sini itu bisa berubah juga. Mungkin ketika kita lagi podcast gini, narasi itu lagi works, lagi oke. Terus beberapa bulan masih berjalan, tapi tahun depan udah beda lagi, udah tidak sesuai atau tidak cocok yang apa aku bilang di video ini. Ya udah, itu teman-teman harus memahami itu dulu. Gitu ya, disclaimer dulu. So jadi kalau menurut aku
dalam waktu dekat ini ya, ketika nanti video ini tayang, mungkin AI itu masih tetap menjadi narasi yang menarik. Tapi AI-nya itu dikembangkan lebih luas lagi. Contohnya apa? Mungkin AI-nya kan selama ini hanya by text. Nanti kedepannya ada AI yang bisa ngomong atau bersuara. Gitu ya kan, dia mempelajari suara manusia. Karena nama AI itu kan kumpulan big data yang diproses di machine learning, jadilah AI. Jadi otomatis mungkin nanti ada project-project yang ngumpulin data-data suara manusia dari seluruh dunia. Kenapa butuh data itu? Karena manusia itu aksennya beda-beda, bahasanya berbeda-beda, tiap daerah pun berbeda-beda. Jadi dia ngumpulin data seperti itu. Nah, mungkin nanti AI-nya itu bisa ngomong, bisa diajak diskusi, ya bisa jadi psikolog, jadi pacar dan lain-lain. Aku nggak tahu. Tapi itu ada arah ke sana. Itu yang pertama AI. Yang kedua adalah stable coin, narasi stable coin. Kenapa? Karena aset kripto itu kan punya maksimal supply, ya kan? Dan mau bagaimanapun aset kripto itu volatile. Makanya namanya aset kripto. Di Indonesia kita bilang aset kripto, bukan mata uang digital gitu kan. That's why sedangkan negara di seluruh dunia itu masih pengen ngontrol mata uangnya. Contoh di US ya, dia pengen ngontrol USD-nya. Otomatis mereka mungkin akan lebih nge-push-nya di stable coin. So jadi menurut aku beberapa bulan ke depan atau mungkin sampai di tahun ke depan itu narasi stable coin itu akan makin menguat. Gitu. Jadi mungkin project-project yang berhubungan dengan stable coin atau butuh deposit stable coin itu akan lebih menarik atau lebih cuan dibandingkan project-project lain. Yang ketiga itu adalah blockchain layer 1. Ya kan, itu tetap, kenapa seluruh dunia ini aset kripto itu butuh blockchain. Dasarnya adalah teknologi blockchain. Maka akan banyak sekali developer berlomba-lomba membuat blockchain layer 1 yang menggunakan native coinnya sendiri, transaksinya cepat, murah, dan bisa seamless atau mudah digunakan oleh banyak orang. Kenapa seamless? Karena kalau kita lihat blockchain layer 1 sekarang itu cukup berat ya. Developer itu harus belajar dulu bahasa pemrogramannya gitu kan, Rust, Solidity, dan lain-lain. Jadi mungkin kedepannya akan ada developer yang bikin blockchain itu seamless. Yang keempat itu adalah GameFi. Kenapa? Karena mau bagaimanapun semua manusia itu butuh hiburan atau entertainment. Nah, salah satunya larinya adalah ke game. Makanya GameFi pun masih cukup menarik. Tapi dengan catatan GameFi atau finance-nya ini hanya sebagai tambahan atau suplemen. Kalau teman-teman ada ingat zaman aku ya mainnya Ragnarok Online, Silo Online, RF Online, itu kita lebih condong ke fun-nya. Duitnya atau finance-nya itu lebih sebagai tambahan aja. Nah, mungkin arahnya lebih ke sana nanti. Jadi bukan yang main game buat cari duit, tapi memang main game untuk cari fun. Itu. Yang terakhir adalah entertainment platform. Entertainment platform itu seperti apa? Kayak mungkin sosial media, TikTok dan sejenisnya, tapi dibuat Web3 gitu. Atau mungkin menjembatani Web 2.5, yaitu Web 2 dengan Web 3 gitu. Itu menurut aku 5 kategori yang akan menarik banget di tahun ini maupun tahun depan. Iya benar, udah banyak banget tuh guys narasinya tadi. Banyak ada AI, GameFi, yang terakhir entertainment platform. Iya udah ada 5 tuh guys. Mungkin bisa jadi acuan lah buat kalian. Tapi balik lagi disclaimer on betul, ya. betul. Harus tetap do your own research gitu. Balik lagi jangan semerta-merta langsung nelan informasi gitu aja ya. Betul, gitu. harus riset terus. Karena kalau rugi nanti jangan nyalahin influencernya, jangan nyalahin kitanya, tapi mungkin itu yang harus jadi pengalaman, jadi pembelajaran supaya bisa lebih baik lagi lah gitu dalam masuk ke airdrop berikutnya gitu ya. Nah, tadi itu kan kalau ngomongin soal narasi lah ya, bisa dikatakan gitu, sektor apa yang berpotensi gitu lah ya Kak. Nah, kalau kita ngomongin spesifik airdrop gitu ya, mungkin buat para pemula nih, ataupun ya bukan para pemula juga sih, yang lagi pengen masuk lagi ngegarap airdrop lagi, mereka lagi bingung nih mau masuknya kemana gitu, karena mungkin banyak yang saking banyaknya mereka join komunitas gitu ya, atau saking banyaknya mereka masuk, atau saking banyaknya mereka ngebaca berita, cari-cari sendiri, hunting sendiri, mereka jadi bingung nggak tahu masuk yang mana gitu. Dari kayaknya itu sendiri ada nggak nih spesifik airdrop yang kira-kira potensial bisa oke lah gitu buat kita nih masuk gitu setelah podcast ini tayang? Oke.
Aku takutnya bikin FOMO sih sebenarnya sih kalau bicara nama projectnya ya. Tapi ya udah it's okay, disclaimer aja ya. Yang aku lagi perhatikan sekarang itu yang paling pertama itu adalah Hyper EVM atau Hyperliquid lah. Kemarin kan Hyperliquid hype banget kan. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah Hyperliquid ada airdrop lagi gitu kan? Kalau aku pelajari dari tokenomicsnya itu ada peluang, bukan berarti pasti tapi punya peluang. Kenapa? Tokenomicsnya itu ada sebagian alokasi untuk community yang belum didistribusikan. Dan itu airdrop yang pertama itu dari alokasi community itu. Jadi ya harusnya masih ada peluang gitu loh. Tapi dengan catatan utilize hype kalian atau koin kalian kemana? Ke Hyper EVM-nya itu blockchain layer satunya dia. Jadi banyak sekali project-project kayak DeFi, protokol dan lain-lain itu teman-teman bisa deposit hype-nya atau utilize di situ. Untuk apa? Untuk dapat airdrop dari ekosistemnya dan juga dari Hyper EVM-nya. Dari Hyperliquid-nya kayak gitu ya. Terus yang kedua itu aku lagi lihat namanya Plasma. Atau ticker coinnya itu adalah XPL. Jadi ini menarik banget, kenapa dia itu pengen jadi layer 1 blockchain yang native coinnya itu pakai stable coin. Jadi dia pengen meningkatkan fungsi atau utility dari stable coin. Jadi itu menarik banget dan dia di full support oleh Tether dan juga salah satu exchange yang cukup besar di dunia. Kayak gitu. Jadi menurut aku ini cukup menarik banget untuk dieksplor. Nah, tapi mungkin airdrop yang pertamanya sudah kelewatan, sudah nggak bisa karena kemarin itu sistemnya deposit stable coin. So jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah ketika dia nanti sudah mainnet, explore lah ekosistemnya. Ya, karena ekosistem itu akan bermunculan banyak sekali project di situ. Explore lah project-project yang belum launching tokennya. Kayak gitu. Jadi cobain. Gitu sih teman-teman. Sisanya ya teman-teman explore aja kayak yang tadi 5 narasi yang aku sebutkan, tinggal cari-cari sendiri. Gitu sih teman-teman. Iya, udah jelas banget tuh guys informasinya dari Kak Yunoep tuh, mau dari narasinya ataupun airdrop spesifik lah yang mungkin kalian bisa coba, tapi jangan lupa tetap cari lagi gitu. Balik lagi yang tadi kita bilang ya, Dior gitu. Betul. Sebelum masuk gitu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin kita bisa bahas buat para pemula aja kali ya, soalnya mungkin banyak yang belum masuk gitu, mungkin dia udah trader handal gitu, tapi dia belum pernah nyoba airdrop gitu. Kira-kira ada nggak Kak pesan-pesan lah buat pemula gitu, selain tips and trick gitu yang tadi udah dikunci suksesnya gitu, mungkin bisa di-share Kak buat para pemula. Oke, kuncinya sebenarnya konsisten ya, tapi stepnya mulainya dari mana? Mulainya dari pelajari dulu apa itu Web3 wallet atau non-custodial wallet. Kenapa? Karena itu penting banget. Wallet itu kita akan menyimpan aset kripto yang kita beli di exchange, contohnya di Ajaib gitu ya. Kita pindahkan ke non custodial wallet itu. Nah, itu otomatis seluruh aset itu adalah tanggung jawab teman-teman pribadi. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya teman-teman punya aset kripto di Ajaib gitu ya. Kalau misalnya amit-amit Ajaib kenapa-napa, kita bisa salahin Ajaibnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya teman-teman pindahin ke non-custodial wallet atau Web3 wallet, terus teman-teman salah klik atau kenapa-napa asetnya, teman-teman nggak bisa nyalain siapa-siapa. Bisanya nyalain diri sendiri gitu loh. So, jadi pentingnya teman-teman pelajari tentang Web3 walletnya. Maksudnya apa? Cara amaninnya gimana? Cara buatnya gimana gitu ya. Cara membedakan website yang scam, yang benar itu seperti apa, cara terhindar dari phishing itu seperti apa. Jadi teman-teman harus belajar untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika itu sudah masuk ke Web3 wallet, itu 100% ada tanggung jawab pribadi teman-teman. Gitu. Oke. Udah banyak banget nih Kak kita belajar lah gitu soal airdrop gitu, dari mulai yang mungkin pemula ataupun mungkin yang udah tadi aku bilang mungkin udah trading tapi dia baru mau masuk ke airdrop. Nah, mungkin dari kalian itu ada nih Kak terakhir closing statement lah gitu, maupun buat para pemula ataupun mereka-mereka yang udah jadi trader handal lah gitu. Oke. Ya kurang lebih ketika teman-teman itu pengen dapat income yang oke gitu ya, entah itu konsisten atau volatile, yang penting dapat income gitu ya. Maka teman-teman tuh harus bisa dulu untuk mendapatkan income tersebut. Maksudnya bisa apa? Ya teman-teman kalau pengen dapat duitnya dari trading ya harus bisa jago trading ya kan. Harus bisa future, bisa spot. Teman-teman pengen dapat dari airdrop ya berarti harus bisa
ngegarap airdrop gitu. Teman-teman pengen dapat dari Web3 work, ya harus bisa kerja di dunia Web3. So, jadi kata kuncinya harus bisa dulu. Tapi buat bisa caranya gimana? Teman-teman harus terbiasa dulu. Dan untuk terbiasa teman-teman harus paksa diri teman-teman untuk konsisten menjalani hal tersebut. Jadi satu kalimat dari aku adalah bisa karena biasa, biasa karena dipaksa gitu. Dan konsisten aja, maka teman-teman pasti bisa reach goal kalian. Ya, benar-benar emang harus konsisten, itu udah jadi kunci. Terus tadi quotes of the day-nya tuh harus bisa. Jadi supaya kalian nih bisa dapet cuan buat beli seblak sapi setrek kayak Kayu Nepto. Oke, banyak banget nih Kak aku belajar, dan mungkin teman-teman juga banyak banget belajar soal ngegarap airdrop lah pada zaman now gitu ya. Yang penting utamanya banyak-banyak baca, cari tahu projectnya itu seperti apa, apakah dia sudah mainnet atau tidak gitu. Terus narasinya juga apakah jangka panjang atau enggak gitu. Itu sebenarnya semuanya informasi udah banyak banget. Betul. Bisa lah kalian akses di internet tuh udah banyak banget. Betul. Gitu kan. Dan balik lagi kalau ke soal kunci konsisten gitu ya. Jangan lupa guys, kalau memang kalian udah fokusnya satu aja, mungkin airdrop ataupun trading gitu, coba ditekunin aja dulu kali ya, supaya seenggaknya berasa gitu pengalamannya akan seperti apa, dan biar nggak zong-zong mulu gitu kali ya. Ya kan, namanya pengalaman adalah guru terbaik gitu. Betul. Ya. Oke, nggak kerasa nih Kak, udah di akhir podcast kali ini. Makasih banyak Kayu Nepto, sama-sama, thank udah you sudah main-main diundang. ke Ajaib. Jangan lupa tuh kalau misalkan kalian mau mulai airdrop, ya udah tuh di notes aja lah, banyak tadi penting banget tuh dari Kayu Nepto informasi-informasinya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Cuan Talks Ajaib Alpha selanjutnya. Bye bye. Dadah.